warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan materi pembelajaran TIK. Yang kami hormati Guru Pembimbing Bapak Muhammad Amin Al-Fazli ST. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulaika Al-Baru Hashifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feblika Yolanda dari kelas 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Kapiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Anissa. Perkenalkan, nama saya Edi Yolanda. Saya Satrio. Kami dari kelompok 2 kelas 10-2 akan menjelaskan materi tentang karir bidang informatika dan peranan informatika dalam berbagai bidang. Karir dalam bidang informatika menawarkan berbagai peluang dan peran yang penting dalam berbagai bidang. Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk memahami, mengelola, dan memproses informasi. Aspek dari informatika lebih luas daripada sekedar sistem informasi berbasis komputer saja. Namun, juga mencakup informasi yang belum diproses menggunakan komputer. Luasnya penggunaan teknologi informatika dalam berbagai bidang menyebabkan berkembangnya profesi-profesi dalam bidang informatika. Profesi-profesi tersebut akan dijelaskan oleh Feblika Yolanda dan Ria Okapiani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zulaika tentang 5 profesi di berbagai bidang informatika, antara lain sebagai berikut. Pertama, software programmer bertanggung jawab untuk menulis, membuat, memprogram, dan mengembangkan coding sistem aplikasi maupun software. Membuat programmer menjadi salah satu prospek karir yang sangat banyak dicari oleh perusahaan, media, dan startup saat ini karena lewat programmer, kita sekarang dapat dengan mudah berbelanja online di Shopee atau malas keluar cari makan bisa GoFood dan lain-lain. Kedua, data analis yaitu bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengekstrak, dan menginterpretasi data mentah dengan algoritma machine learning agar bisa menjadi informasi berharga. Ketiga, web developer bertanggung jawab untuk membangun produk website atau sistem web yang output akhirnya juga makin banyak masyarakat yang membeli produk atau jasa yang dimiliki. Keempat, game developer. Nah, ladang emas sekali profesi game developer ini yang untuk kalian pecinta game. Tak hanya bermain saja, tapi umumnya kalian juga akan bertanggung jawab dalam proses pemrograman dunia permainan digital dalam berbagai format seperti PC, konsol, browser web, dan perangkat mobil. Dan yang kelima, web designer bertanggung jawab sebagai ahli yang mendesain pengalaman pengguna supaya nyaman ketika dipakai pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi atau situs web. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Ria. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Yolanda, yaitu tentang 10 profesi di bidang informatika. 6. Data scientist menggunakan keahlian statik, pemrograman, dan matematika untuk mengolah data agar dapat memberikan informasi yang berguna. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengambil keputusan oleh pimpinan perusahaan. 7. Data engineer merancang sebuah sistem untuk memproses data dalam volume besar dan mengembangkan proses teknis untuk meningkatkan kemudahan akses data. 8. Database administrator menambahkan dan mengatur hak akses pengguna baru, mengawasi aktivitas di server data, melindungi data, melakukan backup data, dan recovery. 9. Network administrator menambahkan dan mengatur hak akses pengguna, mengawasi trafik di dalam jaringan, dan manajemen bandwidth dalam jaringan. 10. Network engineers mendesain dan mengimplementasikan konfigurasi jaringan, menguji kinerja jaringan, memonitor dan mendesain keamanan jaringan. Sekian video dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 2 peran dan permanfaatan informatika di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang perbank. Teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbank. Dulu kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menabung.
Lama-kelamaan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbank baik milik pemerintah maupun swasta yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Perihal transaksi awalnya, penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada jam kerja. Namun, sekarang kamu bisa rasakan sendiri banyak perubahan yang semakin memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Kamu tidak perlu lagi mengantri saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kamu jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu. Sementara itu, dengan sandalnya layanan mobile banking, kamu sangat dimanjakan dalam transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembeli pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat mendukung petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Sekian dari saya, berikut akan dijelaskan oleh Nurul Anissa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Reza Fitria 1 dalam bidang pertanian teknologi informatika yang digunakan untuk memonitor kondisi lingkungan seperti kondisi kelembapan dan kesamaan tanaman sehingga dapat dilakukan penyiraman dan pemupukan yang sesuai. Selain itu, teknologi informatika juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan termasuk perencanaan tanaman, prediksi panen, sistem peningkatan dini untuk hama dan sebagiannya bidang pendidikan. Kelembapan teknologi informatika sudah memberikan banyak dampak yang positif bagi dunia pendidikan. Internet telah menjadi sarana sumber belajar yang sangat lengkap. Ada banyak konten pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh para pendidikan dan pendidik, baik melalui situs web dengan bantuan mesin pencari maupun melalui visual mengajukan video pembelajaran di YouTube. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Ribi Maulana. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi juga banyak diterapkan dalam bidang pemerintahan, yang lebih dikenal dengan istilah e-government. E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung fungsi dan prosedur dalam pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Dengan kata lain, pemerintahan menerapkan teknologi informatika untuk mendukung tugas-tugasnya demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Bidang transportasi. Pemanfaatan teknologi informatika dalam bidang transportasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menyediakan alat transportasi yang lebih nyaman, mudah digunakan, dan aman, mengintegrasikan sistem transportasi, serta memaksimalkan penggunaan infrastruktur transportasi. Membangun alat transportasi yang lebih nyaman, mudah digunakan, dan aman dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi sensor dan machine learning pada alat transportasi. Saat ini Anda dapat melihat dan
Anda dapat melihat ada berbagai kendaraan yang dilengkapi teknologi untuk menghindari tabrakan, mencegah mobil mundur di tanjakan, bahkan mobil tanpa supir autonomous. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Marketing. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang melebihi 150 juta dan jumlah pengguna media sosial yang melebihi 130 juta data tahun 2019. Internet media sosial dapat menjadi alat tempat yang baik untuk melakukan promosi. Tim pemasaran dapat membuat konten video kreatif yang berpotensi viral dan menyebar di internet, sehingga mereka dapat mempromosikan produk yang lebih efektif. Selain itu, di media sosial para profesional marketing dapat berinteraksi dengan pengguna dan mendapatkan umpan balik. Umpan balik tersebut dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk meningkatkan pelayanan. Kehadiran teknologi membuat para profesional marketing dapat melakukan strategi pemasaran, cara memasang iklan, cara membuat konten iklan, dan cara mendapat umpan balik yang efektif. Nah, itulah hasil penjelasan materi pembelajaran dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.